Selamat hari Minggu semuanya. Bertemu lagi dengan Kalisti di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini kita akan mulai beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Sebelumnya Kalisti mau tanya, semuanya apa kabar? Jawabnya jangan sehat, baik-baik saja, tapi luar biasa gitu, biar semangat ibadahnya. Kak Kalisti tanya sekali lagi, apa kabar semuanya? Iya gitu, harus semangat. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi 2 lagu. Yang pertama, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Sama satu lagi, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Kita mulai, musik! Ayo adik-adik, kita sama-sama bernyanyi bersama. Tuh, gak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yang kedua kita pakai bahasa Inggris. Oke. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home. Lagu yang kedua nih Kakak Grace. Oke, siap. Siap-siap, tangan kanan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah. Adik-adik boleh duduk. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 177. Di pintu buku datang dan mengetok tok tok. Musik! Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintu, ku masuklah. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 3, ayatnya yang ke-10 sampai 23. 1 Korintus itu ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. 1 Korintus 3, ayatnya yang ke-10 sampai 23. Sebelum kita membaca Alkitab, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mau membaca firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati firman-Mu ini agar kami dapat mengerti dan kami dapat membaca dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita baca ya bersama-sama. Judulnya Dasar dan Bangunan.
Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang yang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Di sini Kakak Oyen mengajar kelas TK. Nah, pagi hari ini kita mau belajar adik-adik dari satu tokoh. Satu tokoh itu siapa ya adik-adik, kira-kira bisa tebaknya enggak ya? Kalau adik-adik baca tadi di Alkitab, satu tokoh itu namanya Bapak Paulus. Pasti adik-adik tahu dong Bapak Paulus siapa? Iya benar. Bapak Paulus adalah seorang rasul adik-adik. Pada saat itu adik-adik, Bapak Paulus berada di satu kota. Satu kota itu adalah kota Korintus adik-adik. Benar, Korintus. Di situ Bapak Paulus mengajak jemaat di kota Korintus untuk membangun sebuah gedung adik-adik. Gedung apa ya? Gedungnya kalau di hari Minggu biasa dipakai untuk ibadah adik-adik. Ayo apa? Benar sekali, gedung gereja. Gereja untuk Tuhan adik-adik. Pada saat itu jemaat-jemaat di Korintus kebingungan adik-adik ketika membangun gereja. Bingungnya kenapa ya kak? Bingungnya karena ketika membangun gereja banyak alat-alat yang berbeda adik-adik. Ada banyak bahan-bahan yang berbeda adik-adik untuk membangun gereja. Jadi jemaat-jemaat di Korintus kebingungan tuh adik-adik. Nah di sini Bapak Paulus mengatakan adik-adik, sebelumnya bangunan-bangunan itu bahan-bahan yang berbeda itu kalau adik-adik tahu, seperti kita membangun, kalau adik-adik lihat di luar atau di lingkungan rumah kan pasti ada yang berbeda-beda bahannya. Ada yang pakai batu bata, ada yang pakai semen, ada juga yang pakai kayu. Kan adik-adik tahu tuh rumah yang pakai kayu
bahannya pakai kayu. Nah, sama seperti juga dengan jemaat di Korintus. Mereka kebingungan, kok banyak sih bahan-bahan yang berbeda. Nah, di sini Bapak Paulus mau mengatakan, mau mengajarkan, sekalipun bahan-bahan yang berbeda, sekalipun itu alat-alat yang berbeda, kalau kita membangun dengan mengutamakan Tuhan, dengan kita berfokus kepada Tuhan, bukan bahan-bahan bangunannya, pasti akan menghasilkan yang terbaik adik-adik. Kan bahan-bahan yang berbeda itu kalau dijadikan satu akan menjadikan gedung yang bagus adik-adik. Ya, misalnya kalau zaman dulu ada yang pakai emas di dalam gedung, terus ada yang pakai rumput kering untuk di luar-luarnya, jadi penampilannya dan juga bentuknya juga akan bagus adik-adik. Nah, Bapak Paulus ini mau mengajarkan sekalipun bahan-bahan bangunannya berbeda-beda, kalau kita mengerjakan untuk Tuhan pasti akan berbuah baik adik-adik. Nah, sama halnya dengan kehidupan adik-adik. Apa sih pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita hari ini? Contohnya satu, kakak mau kasih contoh satu. Kalau pasti adik-adik pernah berbuat baik kepada siapapun itu, kepada papa mama, kepada teman, kepada Pak Oma. Nah, di sini kita mau diajarkan kalau kita berbuat baik, jangan memandang-mandang siapa itu dia. Misalnya itu dia musuh kita, jika kita kesel sama dia, baik sama kita, atau dia tuh miskin, atau tuh dia kaya, atau itu dia hitam kulitnya, coklat kulitnya, atau rambutnya kribo, atau rambutnya lurus, kita jangan memandang siapapun itu adik-adik. Kalau kita berbuat baik dengan tulus, pasti akan ada buah yang baik juga yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita berbuat baik dengan tulus kepada orang lain, pasti orang lain akan berbuat baik juga dengan kepada kita. Kita jangan jahil kepada orang lain, kita jangan membuli orang lain, tapi kita berbuat baik. Dan jangan memandang siapapun itu adik-adik. Sekalipun juga di rumah kita, kalau kita membantu orang tua atau membantu papa mama, jangan kayak begini adik-adik. Papa, mama, kalau aku bantu, aku mau dikasih apa? Nah, jangan seperti itu adik-adik. Kalau kita mau bantu papa mama, kita bantu dengan tulus, kita bantu kalau dengan hati yang tulus adik-adik. Percaya deh adik-adik, kalau adik-adik membantu papa mama, sekalipun adik-adik gak minta, pasti papa akan kasih atau mama akan kasih. Jangan sekali-kali minta bantuan imbalan, sekali-kali bantu imbalan. Jangan seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik tetap berbuat baik kepada siapapun itu dengan tulus hati, pasti akan membuahkan kebaikan juga. Tuhan melihat itu ya adik-adik. Kalau kita berbuat baik, pasti orang lain akan berbuat baik juga kepada kita. Oke adik-adik, jadi teruslah berbuat baik ya adik-adik. Lakukan itu di kehidupan sehari-hari adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Ninda di kelas kecil. Adik-adik, tadi kita udah sama-sama baca Alkitab kita ya. Nah, pertama-tama kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak melihat sebuah bangunan?
Pasti semua pernah ya melihat bangunan. Contohnya apa aja? Yang pertama ada rumah, tempat di mana adik-adik tinggal nih saat ini, itu namanya sebuah bangunan. Ada sekolah, tempat di mana adik-adik belajar, ada juga gereja, dan ada mall, ada banyak sekali contoh bangunan ya adik-adik. Nah, semua bangunan ini pasti berbeda-beda, nggak ada yang sama. Pasti ada warna yang berbeda, ada bentuk yang berbeda, bahkan alat untuk membangun bangunan tersebut itu juga berbeda-beda. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang bapak nih, bapaknya bernama Bapak Paulus. Bapak Paulus ini kerjaannya memberitakan firman di mana-mana, kemana-mana, kepada siapa saja. Nah, pada saat di Korintus, Bapak Paulus mengajarkan untuk membangun. Membangun apa? Membangun gereja. Nah, karena jemaat Korintus ini sangat antusias, sangat bersemangat, karena pas tahu nih, mereka, wah kita mau membangun gereja. Ayo kita bangun, ayo kita kumpulin semua barang-barang yang kita punya. Orang-orang berbondong-bondong membawa bermacam-macam benda. Ada emas, ada perak, ada kayu, ada yang bawa rumput, ada pun yang bawa jerami. Banyak ya benda-bendanya dan bermacam-macam. Nah, tapi mereka ini bingung adik-adik. Bingungnya kenapa? Karena, kan kita udah kumpulin nih benda-bendanya, tapi nggak ada yang sama, semua berbeda. Gimana cara mereka membangun gereja itu? Nah, dan Bapak Paulus pun berkata, kalau itu nggak masalah sama benda-benda yang berbeda-beda ini. Tetapi bagaimana orang-orang di sana mencoba berusaha untuk mencocokkan atau menggabungkannya menjadi satu dan menjadi sebuah bangunan yang indah. Contoh ya adik-adik, itu di zaman dahulu tuh, ada jerami, ada dan lain-lain. Kita contohnya gereja nih. Kalau adik-adik ke gereja, siapa yang ikut merayakan ultah PA minggu kemarin tuh? Kakak harap sih semuanya datang ya ke gereja merayakan ulang tahun. Nah, kalau adik-adik lihat gereja kita, ada banyak bentuknya, ada segitiga, ada kotak, ada bundar, ada banyak bermacam-macam bentuk. Tapi saat itu disatukan dan digabungkan menjadi sebuah gereja yang indah ya adik-adik. Ya kan? Nah, apa sih yang mau kita pelajari dari bangunan ini, Kak? Apa sih yang mau kita pelajari dari cerita tentang Bapak Paulus ini? Satu hal yang mau kakak tekankan itu soal berteman adik-adik. Adik-adik pasti punya teman banyak dan temannya itu nggak sama kan, ada semuanya berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya berwarna sawo matang, ada yang putih, ada yang rambutnya berbeda, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang pendek, ada yang panjang, semuanya berbeda. Bahkan kalau adik-adik punya teman yang kembar pun, mereka pasti ada ya perbedaannya. Nah, adik-adik kakak mau Tuhan mengajarkan lewat Bapak Paulus ini, meskipun berbeda-beda, tetapi kita mau nih bergabung menjadi satu. Kita mau nih untuk berteman dengan siapa saja, nggak pilih-pilih. Nah, mau berbagi dan mau mengasihi tanpa melihat perbedaan yang ada. Itu aja dari kakak minggu ini ya adik-adik. Jangan lupa untuk berteman dengan siapa saja karena Tuhan pun berteman dengan semuanya, mengasihi anak-anak tanpa melihat perbedaan dari mereka. Oke adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Dah.
Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Kak Immanuel di kelas Tangguh. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu deh kepada adik-adik. Pernah nggak adik-adik perhatiin bangunan rumah, sekolah, ataupun bangunan gereja? Pasti pernah lah ya. Menurut bayangan adik-adik nih, bagaimana sih orang membangun gedung itu? Apa aja sih sebenarnya yang mereka lakukan ketika membangun gedung itu? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang bapak yang bernama Paulus. Siapa? Iya, seorang bapak yang bernama Paulus. Jadi Pak Paulus ini kerjanya selalu memberitakan Tuhan Yesus ke mana-mana. Itulah sebabnya dia disebut Rasul Paulus. Siapa tadi? Rasul Paulus. Jadi sewaktu Pak Paulus ini berada di kota Korintus, ia mengajarkan jemaat untuk membangun gereja. Nah, ketika jemaat mendengar bahwa Rasul Paulus ingin mengajarkan jemaat untuk membangun gereja, jemaat Korintus itu sangat senang sekali. Mereka sangat bersuka cita. Karena apa? Karena kerinduan mereka selama ini ingin membangun gereja itu akhirnya tersampaikan dengan adanya Pak Paulus. Jemaat itu menjadi dikatakan menjadi bersemangat. Akhirnya apa? Jemaat tersebut membawa barang-barang dan alat-alat yang mereka punya. Ada yang membawa emas, ada yang membawa batu permata, ada yang membawa perak, ada yang membawa kayu, ada yang membawa rumput kering, dan lain-lain. Nah, adik-adik, awalnya dikatakan jemaat itu bingung. Loh, kenapa Kak bingung? Iya, mereka bingung. Bagaimana sih jemaat itu mau membangun gereja, atau mereka itu mau membangun gereja jika barang-barang atau alat-alat yang dipakai itu berbeda-beda, tidak sama satu sama yang lain. Nah, Rasul Paulus di sini, Pak Paulus di sini mengatakan bahwa barang atau alat untuk membangun bisa saja berbeda-beda. Kok bisa gitu? Asalkan jemaat dapat mencocokkan satu sama yang lain. Misalnya apa sih Kak? Misalnya emas untuk membangun bagian dalam gereja, kayu untuk membangun mimbar gereja, sedangkan rumput kering atau jerami dapat diletakkan di bagian luar gereja atau luar gedung sebagai hiasan luar gedung. Nah, adik-adik, selain itu Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang ikut membangun harus bekerja dengan benar supaya barang-barang atau alat-alat itu tidak cepat rusak atau sia-sia. Iya, karena kalau kita lihat barang-barang itu rusak, ya kan sayang ya. Barang-barang itu rusak, jadi kan kita juga harus mengganti dengan hal yang baru. Jadi perlunya kita merawat barang dengan baik. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan, bukankah gereja ini dibangun dari berbagai macam bangunan, berbagai warna ataupun bentuk? Yang pasti bahan-bahan bangunan itu tidak tersusun dengan sendirinya. Harus ada manusia yang merancang, menghitung, menentukan bahannya, menyusunnya, dan memperindah supaya apa? Supaya bangunan ini menjadi bangunan kokoh
kokoh dan indah. Nah, oleh karena itulah manusia memerlukan hikmat yang daripada Tuhan, menentukan bahan apa yang dapat dan harus diletakkan di mana. Misalnya nih, kita lihat pintu masuknya di mana, itu terbuat dari apa, berbentuknya seperti apa, dan seberapa besar ukurannya. Iya adik-adik, itu penting. Karena kalau tidak begitu, bangunannya menjadi tidak berantakan, menjadi tidak teratur dan tidak indah. Jadi jendelanya ada di mana saja, apakah jendela itu dapat dibuka supaya ada udara bisa keluar, masuk atau tidak. Nah, jadi adik-adik, dalam membangun apapun, manusia diberi kepercayaan dan hikmat dari Tuhan untuk membuat bangunan itu menjadi kokoh dan indah sehingga berguna sebagaimana mestinya. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Shalom. Selamat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kan firman Tuhan hari ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Musik. Yesus menginginkan daku menolong orang, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa dan syafaat kita ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami bisa membangun dengan hikmat-Mu agar kami mengerti setiap bangunan yang kami telah pelajari, seperti Rasul Paulus bagaimana dia semangat dalam memberitakan firman-Mu di mana-mana. Engkau tolong kami, berikan kami hikmat meskipun kami masih kecil. Engkau mampukan kami untuk kami bisa melakukan hari-hari kami dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana dari pemerintah dan aparatur yang bertugas dalam memimpin bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk kami yang boleh hadir pada saat ini, kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberkati sekolah kami, Engkau yang memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, segala usaha yang mereka lakukan, kiranya Engkau yang memberkati ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang boleh melayani pada hari ini, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kakak-kakak ini, Engkau pakai secara luar biasa agar kakak-kakak ini boleh melayani adik-adik dengan baik dan semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami yang belum bisa hadir pada saat ini, baik itu mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang senantiasa menyembuhkan mereka,
Tuhan yang senantiasa memberkati mereka setiap obat-obatan yang mereka konsumsi pada saat ini. Kiranya kesembuhan boleh terjadi dan terlebih nama Tuhan saja yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kami. Pada saat ini kami telah selesai, kami akan bersama-sama untuk kami bisa mempelajari bagaimana menghitung hari-hari kami ke depannya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ajarlah kami untuk kami selalu bisa bersyukur dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik ke Mama dan Papa. Nanti Mama dan Papa yang akan menyampaikannya ke gereja ya adik-adik. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Musik! Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kan kita sudah memberikan persembahan. Yuk kita berdoa. Mari berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, tiada henti kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Tadi kami sudah memberikan sebagian dari berkat kami, biarkanlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan itu juga bisa dipakai untuk mereka yang membutuhkannya ya Tuhan. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, biarlah itu juga menjadi berkat bagi mereka. Ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Wah, tidak terasa ya adik-adik, sekarang kita sudah mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Musik! Bapa antarlah kami, pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah pada hari ini, kita semua berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Bantulah kami dan berkatilah kami agar kami tetap menjadi anak Tuhan yang selalu mau menolong sesama kami yang lemah dan menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, biarlah kami tetap hidup dalam kehendak-Mu. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa
Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi di IHMPA minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.